Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Selamat Paskah. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Bapak-bapak yang terkasih, marilah kita memulai karya bimbingan penyuluhan dan katekese kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu kami menikmati perayaan Hari Raya Paskah. Semoga pada masa Paskah ini kami selalu menjadi pribadi yang membaharui diri karena kami telah Engkau tebus dan mewartakan firman dan sabda-Mu dengan kondisi apapun, dimanapun kami berada. Berkatilah kami agar kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang layak dan pantas untuk selalu menjadi alat-Mu. Dan puji Tuhan, Engkau selalu membimbing kami agar menjadi terang dan garam. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, materi pada hari ini yaitu rahasia Israel. Dengan memperhatikan sejarah propan Israel, kita belum mengerti sejarah bangsa itu sesungguhnya. Sebagaimana Yesus dari Nazaret merupakan misteri bagi kita yang hanya dapat didekati dengan iman. Demikian pun tentang Israel, bangsa asal Yesus adalah misteri yang hanya dapat didekati dengan iman. Amat mencolok mata bahwa Israel sesudah dari masa perkembangannya jatuh sampai kepada titik nol dalam lapangan politik. Baru ketika itu mulai sadar akan nilai sendiri di dalam imannya kepada Yahweh. Rahasia Israel terletak dalam kenyataan bahwa Allah mengikat suatu perjanjian dengan bangsa yang kecil itu. Aku akan menjadi Tuhanmu dan kamu akan menjadi bangsaku. Itulah pokoknya, karenanya sejarah Israel dipimpin Allah menuju satu maksud, yakni agar dipenuhinya janji-janji yang besar selangkah demi selangkah. Dengan perantara nabi-nabi diberitahukannya arti jalannya sejarah itu dengan perlahan-lahan sesuai dengan pengertian tiap-tiap zaman. Allah menimbulkan dalam hati bangsa itu pengertian dan harapan akan masa depan yang mulia. Harapan itu diambil alih oleh Yesus sendiri, anak turunan Israel juga menurut daging. Lalu Yesus menyatakan bahwa segala harapan Israel telah dipenuhi di dalam dirinya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itulah sebabnya Paulus menulis, mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 4-5. Di situ tampak kepada Paulus perbedaan dengan bangsa-bangsa kafir yang dilukiskannya sebagai bangsa yang hidup tanpa Kristus. Tidak termasuk kewarganegaraan atau keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 12. Bangsa Israel adalah bangsa perjanjian, bangsa janji-janji Allah. Pelaksanaan janji-janji itu adalah perjanjian baru. Yesus Kristus di dalam Israel baru, umat gereja. Lewat Yesus Kristus janji-janji Allah terpenuhi dalam segala kepenuhannya. Akan tetapi masih disebut juga perjanjian baru. Sebab kemuliaannya masih terselubung dan akan dinyatakan dengan hal terselubung pada hari kemuliaan. Itulah hal doa kita dalam Bapa kami, yakni datanglah kerajaan-Mu. Bangsa Israel diangkat oleh Allah menjadi tanda di tengah-tengah bangsa lain. Ia adalah tanda yang menunjuk kepada pelaksanaan janji-janji itu di dalam Yesus Kristus. Janji kepada Abraham menjadi bangsa besar dengan banyak keturunan, memperoleh suatu tanah yang subur bagi bangsa keturunannya. Tak tampak oleh Abraham, Ishak dan Yakub pelaksanaan janji-janji itu.
mereka hidup di dalam iman. Mulai dari Musa tampaklah pokok kecil dari bangsa Israel di masa depan. 2 abad lamanya suku-suku Ibrani terpecah-pecah, tercerai-berai. Mereka baru bersatu di dalam suatu kerajaan, yakni kerajaan Daud. Sesudah menjadi kota kebaktian dan ibadat, Yerusalem menjadi kota Allah. Secara lahiriah tampaklah bahwa bangsa yang kuat kuasa, kerajaan Allah di bawah seorang raja wakil Allah, kota Allah dengan upacara ibadat yang mulia. Apakah demikian isi penuh dan janji-janji Allah? Waktu orang Ibrani mau mendapat seorang raja seperti bangsa-bangsa lain, pandangan mereka dicela oleh Nabi Samuel. Kalau diangkat seorang raja, dia harus diurapi oleh seorang nabi dan diangkat atas nama Yahweh. Raja hanya boleh menjadi lambang dari Yahweh, yang tetap harus diakui sebagai Raja Israel. Demikian Raja Israel telah menjadi tanda Yesus Kristus, Raja dalam pemerintahan Raja Allah dalam Perjanjian Baru. Israel menyebut rajanya penyelamat karena 3 alasan. Pertama, ia menggabungkan semua tenaga untuk berjuang melawan musuh. Kedua, mempersatukan seluruh bangsa Tuhan agar tidak terpecah belah. Ketiga, harus menjamin supaya hukum keadilan berlaku. Dalam ketiga fungsi ini, raja menjadi wakil Tuhan sendiri dan haknya terbatas karena selalu taat kepada fungsinya itu. Demikian hidup keyakinan bahwa jawaban di antara Raja Israel adalah sementara. Batasan kedua ialah bahwa Raja Israel tak boleh membawa korban. Apabila ia berlaku demikian, ia melanggar haknya dan ia dihukum oleh Yahweh seperti yang terjadi atas Saul. Batasan ketiga ialah bahwa ia harus menerima pimpinan nabi-nabi dan mendengarkan suara mereka yang bersabda atas nama Allah. Dalam pelaksanaan jabatannya, raja harus tetap ingat akan kedaulatan Allah. Sebab itu Daud dicela dan dihukum ketika Israel mengadakan caca jiwa di Israel, sebab perbuatan itu dianggap sebagai tindakan kedaulatan mutlak. Selama dan sesudah pemerintahan Salomo, perbuatan-perbuatan raja itu amat mengecewakan, terutama sesudah Israel terpecah belah dalam 2 kerajaan. Kekuasaan makin lama makin menurun, sehingga timbul keyakinan yang lebih kentara, yakni rupanya bukan demikian arti penuh dari janji-janji Allah. Raja dan kerajaan adalah tanda yang menunjuk kepada suatu pemenuhan janji yang lebih sempurna di masa depan. Pada zaman nabi-nabi, keinsapan itu lebih mendalam. Bukan itu isi janji-janji Allah. Nabi-nabi tetap menasihatkan. Pertama, rakyat Israel harus tetap setia kepada perjanjian dengan Allah dan perlu perubahan hati, rasa tobat. Kedua, Allah akan menghukum Israel karena kejahatannya. Ketiga, Allah akan memulihkan Israel dalam masa depan di dalam suatu kerajaan yang bersifat baru. Pusat janji masa depan ialah tunas turunan Tuhan, anak yang bapaknya tidak disebut, tetapi dengan namanya Immanuel, Tuhan beserta kita. Kedatangannya merupakan damai Firdaus. Ia adalah Raja keadilan, yang berbeda sifatnya dengan Raja Ahaz yang mempermalukan Tuhan. Nabi Yeremia menjadi saksi bahwa perjanjian lama diputuskan, tetapi ia meramalkan suatu perjanjian baru dengan Israel yang lain sifatnya dengan perjanjian yang diikat ketika Israel keluar dari Mesir. Kitab Yeremia bab 31 ayat 31 sampai 36. Yeskiel bersabda tentang Israel yang baru, kanisah yang baru di mana Tuhan sendiri akan bertahta, tentang ibadat yang baru dan tanah Kanaan yang baru. Yeskiel bab 40 sampai 48. Pada akhir zaman pembuangan, perjalanan kembali dari Babilonia dilukiskan sebagai eksodus baru seperti dari rumah perbudakan di tanah Mesir dahulu. Demikian mereka kembali dari Babilonia ke Kanaan melalui padang gurun. Apakah sekarang kerajaan baru akan pulih kembali? Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika mereka kembali dengan giat, beberapa pemimpin berusaha agar kanisah yang baru didirikan di Yerusalem. Pekerjaan itu dilaksanakan dengan susah payah. Banyak orang tidak suka pulang. Timbul lagi pertentangan di antara golongan pengungsi dengan golongan yang selama itu tinggal di Yudea. Akhirnya kanisah Yerusalem sendiri akan tetapi banyak orang mengeluh bahwa kanisah itu kecil dan tidak bergaya seperti kanisah zaman dahulu. Nabi Hagai dan Zakaria menegur mereka dengan tegas. Baik keadaan politik maupun keadaan keagamaan tidak sesuai dengan apa yang dinanti-nantikan dulu.
Mereka juga merasa bukan demikian isi janji Allah. Mereka pun menunjuk kepada masa depan kepada kerajaan yang lebih mulia. Hagai bab 2 ayat 2 sampai 9. Demikian dalam perkembangan sejarah sendiri di bawah pimpinan nabi-nabi, Israel makin lama makin lebih merasa yakin tentang rencana Allah terhadap bangsanya menuju masa depan. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.